Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur boleh diberi kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk beribadah pada pagi hari ini. Untuk mengawali ibadah kita akan pujikan dari PKJ 13 ayat yang pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian, bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa firman dan Roh Kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 24 September 2023 bersama-sama kita akan menikmati ibadah dalam terang tema Tuhan yang adil dan penuh kemurahan. Apa yang dimaksud keadilan Tuhan? Apa yang dimaksud kemurahan Tuhan? Dan bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi keadilan dan kemurahan Tuhan? Kadang-kadang mungkin tidak terfikirkan, kadang-kadang kita bertanya, kok seperti itu ya keadilan Tuhan, ya. Dan mau tidak mau kita harus belajar melakukan hal yang sama serupa dengan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan atas keadilan dan kemurahannya melalui PKJ 137 yang tadi sudah kita latih bersama.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan sepanjang umur hidup kita, kita memuliakan namanya selama kita hidup. Kupuji Tuhan selamanya, itu kan pujian kita. Tapi apakah hidup kita betul-betul selaras dengan itu? Apakah hidup kita betul-betul menjadi kepujian bagi nama Tuhan? Apakah pujian itu hanya kemudian meluncur keluar hanya dari mulut kita, bukan dari apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi tindak tanduk kita, apa yang kita pikirkan. Karena itu mari bersama-sama kita merendahkan diri, karena semua dari kita pasti pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mulut berkata memuliakan Tuhan, tetapi ternyata yang kita kerjakan tidak memuliakan Tuhan. Dalam kerendahan hati mari kita bersama-sama mengaku dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, yang penuh kasih dan kemuliaan, yang seharusnya kami muliakan. Namun ketika saat ini kami diberi kesempatan untuk mengingat, merendahkan diri, untuk berintrospeksi, ternyata di sepanjang hidup kami yang seharusnya memuliakan Tuhan itu yang dengan mudah kami ucapkan, tetapi pada kenyataannya tidak mudah untuk kami praktekkan. Kami menyadari bahwa terkadang, disadari ataupun tidak, kami sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kami sudah berdosa ketika kami mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang memalukan orang-orang di sekitar kami, yang membuat sakit hati dan terluka, entahkah melalui tutur kata kami ataupun melalui apa yang kami kerjakan. Dan sesungguhnya ketika kami melukai hati orang-orang di sekitar kami yang kami kasihi, pada saat itu juga kami sudah melukai hati Tuhan. Dan ketika kami melakukan hal yang buruk atau mengatakan hal yang jelek itu, orang-orang tidak hanya melihat kepada kami, tetapi sesungguhnya melihat kepada siapakah kami percaya. Kami orang Kristen yang artinya pengikut Kristus, sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan selalu pada akhirnya berujung kepada Sang Kristus. Dan ketika kami melakukan hal yang buruk, maka nama Tuhan juga menjadi keburukan, meskipun Tuhan sama sekali tidak menjadi buruk ketika kami melakukan hal yang buruk. Tetapi yang dipandang orang, kami tidak memuliakan nama Tuhan, karena banyak orang yang kemudian menjadi tidak percaya akan Tuhan yang kami sembah dan muliakan. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami ketika tutur kata kami bercelah, ketika pikiran kami tidak baik, perbuatan kami mendukakan hati-Mu. Ampuni apapun bentuknya. Kami berserah, memohon ampun kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, bersama-sama kita boleh menerima berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari
Roma pasal 8 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Demikianlah berita anugerah. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Mari kita saling bersalam-salaman. Ya Bapak Ibu ya, salamannya kalau lagunya cuma satu. Tapi ya memang itu supaya nanti dilanjutkan lagi ya salamannya di luar. Biarlah damai sejahtera bukan cuma diwujudkan melalui salam-salaman, itu hanya simbol. Yang penting hati kita tidak ada dendam satu dengan yang lainnya, saling mengasihi. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dengan sebuah janji, firman-Mu ku pegang selalu. Yang
anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Bapak Ibu silahkan duduk, untuk lektor bisa mempersiapkan diri. Ya, sudah siap sekolah minggu? Sudah siap? Oh yang kakak-kakaknya kok diam aja. Ya. Sudah siap kak? Oh iya, kakak-kakaknya juga ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari bersama Bapak Ibu kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita di tempat ini dan adik-adik kita, anak-anak kita di kelas sekolah minggu masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena kami boleh datang bersama dengan anak-anak kami juga untuk menyambut firman Tuhan. Saat ini waktu bagi kami untuk berbagi kelas. Kami akan menerima firman Tuhan di tempat ini, dan anak-anak kami, adik-adik kami akan menerima firman Tuhan di kelas sekolah minggu masing-masing. Engkau memberkati, dengan urapan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menerima firman-Mu, memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Kau juga memberkati kakak-kakak boleh berbagi cerita kehidupan, berbagi pengalaman dan teladan, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh terima firman-Mu. Berfirmanlah, karena kami semua siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat sekolah minggu, Tuhan memberkati. Dipersilahkan untuk menyampaikan bacaan firman. Pembacaan Alkitab terambil dari Yunus 3 ayat 10 sampai dengan ayat Yunus 4 ayat 11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya Injil Tuhan kita Yesus Kristus dibacakan menurut Injil Matius. Kita akan membaca dari pasal yang ke-20 ayat pertama sampai dengan 16. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul
perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sebuah situasi yang mencengangkan ketika kita membacanya, tetapi itulah yang sebetulnya sebagai gambaran kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah mereka, yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya bercerita dan kemudian saya tanyakan, saya ingin minta pendapat Bapak Ibu. Ada seorang sarjana pertanian, usianya 35 tahun. Dia bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi. Sudah 10 tahun dia bekerja di sana.
termasuk orang yang berprestasi meskipun dia latar belakang sarjana pertanian. Dia digaji 15 juta rupiah, termasuk tunjangan-tunjangan. Dia sudah berkeluarga, anaknya 2. Ya mungkin kurang gede ya gajinya ya, atau mungkin terlalu besar. Ya namanya juga cuma cerita. Gajinya 15 juta dalam kondisi seperti itu. Kemudian datang anak baru, seorang pegawai baru. Dia sarjana komputer, usianya baru 25 tahun. Katanya sih pinter, tapi di perusahaan menurut sarjana yang pekerja yang pertama tadi, menurutnya belum ada prestasinya. Dia karena masih muda, dia belum berkeluarga, dan akhirnya ketika dia diangkat menjadi pegawai setelah magang 3 bulan, pekerja pertama ini dengar nominal gajinya sama dengan dia. Biasanya gaji kan ditutup ya, nggak ada yang tahu satu dengan yang lainnya. Tapi dengar nominalnya sama, 15 juta rupiah juga, termasuk tunjangan-tunjangan. Nah, kalau itu terjadi pada Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu adalah pegawai yang pertama ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara setelah mendengar informasi ini dan ngecek benar seperti itu? Bagaimana menanggapinya? Ini Pak Denny yang masih pekerja bahkan jadi bos. Kalau Pak Denny dalam situasi seperti itu, satu kata menanggapinya gimana? Maksudnya? Kalau Pak Denny seperti orang kejadian ini menimpa Pak Denny. Pak Denny sarjana pertanian, usia 35 tahun, sudah 10 tahun kerja di telekomunikasi, berprestasi, gajinya 15 juta, termasuk tunjangan-tunjangan, sudah berkeluarga, anaknya 2. Kedatangan pegawai baru, yang seperti saya sebutkan tadi. Gajinya ya 15 juta. Piye perasaannya Pak Denny? Satu kata menanggapi. Protes gitu. Pak Gumolong senyum-senyum gimana Pak, Bapak pegawai? Gimana Pak? Terima saja diam atau sama Pak Denny? Protes juga, ayo kita protes. Ya? Beda, gimana Pak Gumolong? Oh, itu rezekinya orang baru masuk gitu ya. Beda-beda ya. Ada lagi Pak Wandi, kalau Pak Wandi? Hah? Kecewa, jujur Pak Wandi. Kita masih punya kebutuhan kok ya. Aku ki wis berkeluarga, anakku loro, gajine semono, iki cah enom anyaran, urung duwe keluarga, kok gajine yo semono. Mungkin dia pinter, latar belakangnya tadi ya, dia sarjana komputer mungkin gitu ya, tapi kok gajinya podo. Wah, yang kebangetan apa? Sing bocorke gaji kuwi sing kebangetan. Tapi kalau kita dengar itu rata-rata kita akan bertanya-tanya, adil nggak ini ya? Kecewa, protes, tapi ada yang legowo kayak Pak Gumolong tadi. Wah, dia sudah berkecukupan, mungkin ada sampingan ya Pak ya, ora popo, rezekinya dia gitu. Nah, menurut kita Ibu Bapak Saudara, jadi dari apa yang Bapak Ibu dengarkan dan pikirkan, mungkin juga saya tidak tahu pendapat Bapak Ibu secara keseluruhan, tapi menurut kita secara sewajarnya, kalau orang itu sudah kerja keras, bekerja lebih lama, seharusnya lah diberi penghargaan yang lebih kalau dibandingkan dengan mereka yang baru saja bekerja. Mereka belum capek, belum lelah, barangkali mungkin juga kebutuhannya nggak sampai segitu gitu ya. Kalau akhirnya ternyata penghargaannya diberikan sama, berarti orang ini, mereka yang sudah lebih dulu kerja ini, merasa tidak mendapatkan keadilan. Sejajar dengan itu,
Sudah sewajarnya lah orang-orang baik, orang-orang benar diganjar surga oleh Tuhan. Ya, kita yang baik, kita yang benar, sudah ikut Yesus, ya harusnya diganjar surga. Tapi kalau orang-orang jahat, orang-orang berdosa, kita tahu mereka jahat, kita tahu mereka berdosa, pada akhirnya kita ketemu mereka di surga. Mungkin di pikiran kita di dunia, kalau di surga mungkin gak sudah mikir gitu, gak akan mikir begitu. Kalau kita kemudian tahu ajaran itu, mereka juga akan masuk surga gitu loh. Kok penak men? Kok penak men? Mereka sudah berdosa, tapi kok masuk surga? Tuhan gak adil. Meskipun ya mereka akhirnya bertobat, tapi mbok yo berikanlah hukuman. Ya. Walaupun cuma sebentar, walaupun nanti akhirnya masuk surga, tapi mereka sudah dapat hukuman gitu. Itu yang namanya adil. Atau juga gini, ngerti yo kaya ngono, aku tak nggawe dosa wae. Ya? Ngerti yo nek kaya ngono. Wong berdosa itu, membuat dosa, ikut dosa tuh enak, bener ya? Ikut dosa tuh kebanyakan enak loh. Sampai ada lagunya, mengapa semua yang asik-asik itu yang dilarang. Wah, lagu dangdut ya. Karena itu menyenangkan, itu enak. Ngerti yo ngono, aku tak nggawe dosa wae. Mengko bertobat, akhirnya yo mengko masuk surga. Itulah yang kemudian bisa kembangkan kalau kita bersikap sama seperti Yunus. Dan juga para pekerja yang bekerja dari pagi. Mari kita lihat betapa sakit hatinya Yunus. Nah, saya mau berempati terhadap perasaan Yunus ya. Betapa sakit hatinya Yunus yang mengetahui betapa jahatnya orang-orang Niniwe. Memang terkenal ini. Bapak Ibu kalau tahu pernah lihat nonton film orang-orang Viking ya, orang-orang Viking ya, beringas kayak gitu, itu gambaran orang Niniwe itu seperti itu, orang-orang barbar yang nggak tahu apa namanya keadilan, pokoknya kekuatan, yang kuat itu yang menang. Seperti itulah orang-orang Niniwe. Apalagi kalau Yunus ternyata punya keluarga, punya kerabat, punya sahabat yang pernah menjadi korban kejahatan orang-orang Niniwe. Pertama, dalam kasus itu Yunus harus memperingatkan pertobatan. Untuk apa orang-orang jahat ini diingatkan untuk bertobat? Harusnya langsung dihukum saja. Yang kedua, dia sendiri melihat pertobatan orang-orang Niniwe. Kok ia bertobat? Kok ia bisa bertobat gitu ya? Ketiga, dia mengetahui ketika orang-orang ini bertobat, Allah batal menghukum orang-orang Niniwe. Menyesalah Allah. Jadi kehendaknya Tuhan itu bisa dibatasi oleh kehendaknya manusia. Tetapi kita lihat ini kehendak yang positif. Ketika manusia sudah berdosa, kehendaknya manusia bikin dosa, Tuhan berkehendak mau menghukum dia. Tetapi ketika kehendak manusia ini dengan kehendak bebasnya mereka bertobat, maka kehendak Tuhan pun itu mau ndak mau memaafkan. Berubah. Lah aku ini, menurut Yunus, aku ini dianggap apa oleh Tuhan? Kalau akhirnya perkataanku tidak terjadi, kamu akan dihukum gitu. Enggak kejadian. Yunus merasa apa? Disepelekan oleh Tuhan. Yunus merasa apa? Dikecewakan oleh Tuhan. Karena dia punya pemikiran, orang jahat harus dihukum. Ini malah diampuni. Tuhan sungguh tidak adil. Dan Tuhan tidak adil juga terhadap aku. Karena itu Yunus berpikiran, sudah benar aku menghindari tugas ini karena aku wis kroso, sudah tahu kalau nanti aku bakal kecewa terhadap keadilan Tuhan. Hukuman yang setimpal bagi orang-orang
yang kejam bagi orang-orang jahat, ini malah diampuni. Kecewa. Selanjutnya, betapa sakit hatinya lagi. Saya ingin berempati kepada para pekerja ini. Betapa sakit hatinya para pekerja yang bekerja keras dari pagi-pagi buta. Sebetulnya bukan karena upah yang mereka peroleh mereka kecewa, tapi karena mereka mengetahui upah yang orang lain peroleh. Karena mereka sudah tahu, sudah sepakat dapatnya 1 dinar. Kita tahu kemarin kan 1 dinar upah sehari. Janjinya sudah begitu, mereka sudah tahu. Tapi ketika tahu upahnya orang lain, mereka jadi kecewa. Seandainya mereka tidak tahu, mungkin itu tidak akan menyakitkan. Dan kita lihat, tuan ini malah dengan tega mengupah para pekerja yang ecek-ecek dalam tanda kutip, karena mereka kerjanya cuma tinggal 1 jam, kerjanya sampai jam 6, mulai masuk kerja jam 5, jadi cuma kerja 1 jam, kerja ecek-ecek ini diupah lebih dulu. Oke, enggak apa-apa diupah lebih dulu. Mungkin juga kalau saya coba kita lihat secara misalnya kalau itu dibikin film gitu ya. Kalau saya direkturnya gitu ya. Saya sutradaranya. Mula-mula ketika mereka mengetahui bahwa para pekerja yang baru kerja jam 5 sore cuma kerja 1 jam gitu toh, mereka mendapat gaji 1 dinar. Kira-kira yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat dengar dapatnya 1 dinar. Mereka yang bekerja awal ini senang apa enggak? Kira-kira bisa senang, bisa enggak? Ya, kalau berpikiran positif mereka bisa senang. Kenapa? Ternyata Tuhan ini murah hati. Baru kerja 1 jam saja dikasih 1 dinar. Ya. Tapi harapannya apa sih? Dengan senang, harapannya apa? Nek mereka saja dikasih 1, mungkin nanti aku akan dikasih bonus. Bukan cuma 1, meskipun janjinya 1. Yang baru aja dikasih 1 kok, 1 dinar kok. Lah, aku nanti pasti dapat bonus gitu ya. Dapat upah yang lebih. Ya, mereka bisa memuji-muji Tuhan ini gitu ya. Tapi ya, ketika yang bekerja shift yang keempat, bekerja yang yang hanya 3 jam karena mulai jam 3 ini ya, mereka sudah ngarep ya, dapat 1 berarti aku juga dapat lebih gitu ya. Tapi mereka akhirnya kecewa karena juga mendapat 1 dinar. Tapi ya rapopo lah, gak apa-apa lah, wong cuma bekerja hanya 3 jam ini dapat 1 dinar dibandingkan 1 jam, ya enggak apa-apa lah, ya masih untung lah. Mereka bisa bersyukur karena bagaimanapun ini adalah kemurahan Tuhannya. Kemudian kelompok yang ketiga, pekerja yang bekerja 6 jam, berarti dari jam 12. Mereka sedikit berharap bisa dapat lebih. Tapi kelompok ini karena belajar dari yang kelompok jam 3, mungkin mereka sudah mempersiapkan diri untuk tidak kecewa. Dan benar saja, seperti kekhawatiran mereka hanya mendapat upah 1 dinar juga. Tapi ya memang kan 1 dinar itu upah 1 hari ya. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Lumayan, bisa untuk makan malam ini dan besok hari. Nah, kemudian mereka yang bekerja 9 jam dan yang bekerja 12 jam. Jadi yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6, dan kemungkinan yang bekerja dari jam 6 sampai jam 6, 12 jam. Nah, mereka sudah mulai panas hati ini ya. Mereka was-was akan mendapatkan nilai upah yang sama. Padahal 1 dinar itu memang upah yang wajar untuk 1 hari atau 12 jam. Pekerja yang bekerja sedari dini hari mulai menyuarakan kegelisahan mereka. Piye kok cuma 1 dinar? Bejo ya sing kurang 1 jam tadi. Yang disalah-salahkan yang dapat
yang cuma kerja 1 jam tadi. Mereka didukung oleh pekerja-pekerja yang jam 9. Jadi yang jam 6 pagi kerja ini mulai gelisah, jam 9 kemudian manas-manasi ya. Dengan harapan sang tuan ini memberi apresiasi terhadap kerja keras mereka. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Buah semangka berdaun sirih, aku segini, mereka segini, sama saja. Memang sama saja. Kerja keras mereka dihargai sama seperti yang kurang bekerja keras. Bahkan yang baru kerja setelah pekerjaan sudah hampir selesai, di jam 5 ini hampir rampung pekerjaannya, dihargai sama. Kami sudah disepelekan oleh Tuhan yang kaya raya, padahal kami sudah capek, kami sudah berlelah-lelah, sudah berpanas-panas, kami ini lebih lama kerja. Tuhan sudah tidak adil, bahkan mengatakan Tuhan itu jahat. Nah, mendengar keributan tersebut, Tuhan itu keluar, datang menghampiri mereka, mencari tahu masalahnya. Setelah mendengar protes mereka, Tuhan ini jadi merasa tidak enak hati. Ini bukan masalah kerja, tapi masalah otoritas. Tuhan ini merasa tidak adil. Bukankah sudah sepakat dengan para pekerja itu, ya, nanti tak gaji 1 dinar. Si Tuhan ini sudah adil karena memberikan jatahnya, bagiannya 1 dinar itu bagi mereka yang kerja dari jam 6 pagi, kemudian bagi mereka yang kerja jam 9 pagi, dan upah tersebut cukup layak pada waktu itu untuk menghargai kerja keras mereka. Dan para pekerja ini tetap tidak merasa puas. Mereka berkata, iya benar, 1 dinar upah kami sudah sepakat ya. Tapi mereka yang kerja jam 12, mereka yang kerja jam 3 sore, engkau upah sama dengan kami. Dan yang lebih menyakitkan, mereka yang cuma kerja saklit ya. Menjelang akhir kerja hari ini, cuma 1 jam, kok diupah 1 dinar juga. Seandainya Tuhan mengupah misalnya setengah dinar atau 1/4 dinar untuk yang belakangan, pasti kami tidak akan kecewa, pasti kami tidak marah, pasti kami tidak protes seperti itu. Kemungkinan kemudian sang tuan ini tersenyum dengan sinis lalu menjawab mereka, bukankah kita sudah sepakat ya 1 dinar sehari, dan kalian kelompok yang kedua ya, yang jam 9, bukankah aku berjanji memberi yang pantas, yang layak gitu ya. 1 dinar nggak pantas, nggak layak, itu sudah cukup. Coba aja kalian cari kerja di tempat yang lain, mulai kerja jam 9, susah akan mendapatkan upah 1 dinar, pasti akan dipotong. Jadi ngapain kamu ikut-ikut ya? Ikut-ikut protes ya. Nah, kelompok pekerja pertama merasa mendapat upah, iya benar Tuhan, yang jam 9 ini mereka sudah lebih dari cukup dapat 1 dinar. Tapi bagaimana dengan kami ini Tuhan? Mana penghargaan Tuhan kepada kami? Kenapa yang kerja 1 jam itu juga mendapat upah yang sama seperti kami? Cukup, kata sang tuan. Aku tidak berlaku tidak adil pada kalian. Mengenai mereka yang bekerja sesudahmu mendapatkan 1 dinar, itu bukan hakmu. Haknya siapa? Hakku. Aku yang punya kebun, aku yang punya uang, aku yang mengupah kalian semua. Bukankah aku bebas menggunakan uangku? Atau kalian iri karena aku murah hati pada mereka?
Pak Gumolo tadi bilang apa? Rezekinya mereka. Apa kalian iri terhadap kemurahan hatiku kepada mereka? Jadi Ibu Bapak Saudara, ini bukan masalah ketidakadilan, tetapi masalah apa? Iri hati. Masalah iri hati terhadap kebaikan dan kemurahan hati Tuhan tadi. Terhadap kemurahan, kebaikan hati Tuhan kepada orang lain. Ya, mungkin dalam cerita ini kemudian orang-orang ini akhirnya pulang dengan suasana hati yang rumit, bingung. Mau marah gimana, mau kecewa gimana, ya memang begitu keadaannya ya. Mungkin kalau ditambahin ya Bapak Ibu ya pertanyaannya, kira-kira kalau besok ketika Sang Tuhan butuh tenaga mereka lagi, para pekerja yang jam 6 dan jam 9 mau enggak ya kerja lagi? Mau enggak? Kira-kira mau enggak kerja lagi? Karena mereka sudah mengalami kejadian itu. Kira-kira Andra bisa terpaksa mau, bisa juga seperti Andra tadi, keras hati, gak mau, aku sudah disepelekan, gak mau, tapi bisa terpaksa mau karena cari kerja ya susah kok. Bisa juga kemudian nakal, ya aku mau tapi nanti agak sorean karena pagi ini aku masih sibuk, nanti sore baru aku bantu. Ya dengan harapan apa? Ya tadi yang sore juga dapat 1 dinar kok. Mulai nakal itu ya. Itu ya kepada mereka yang kerja jam 6 dan jam 9. Bisa mau, bisa terpaksa mau, bisa beralasan, bisa nggak mau gitu ya. Tapi kalau pekerjaan ini kira-kira ditawarkan pada mereka yang bekerja dari jam 12, dari jam 3, dari jam 5 apalagi, ditawarkan pekerjaan dari pagi, kira-kira mereka mau enggak? Mau enggak? Kira-kira mau enggak? Hah? Jawabannya ya sama. Bisa jadi mau. Kenapa mau? Karena mereka merasa berhutang budi kepada Tuhan ini. Kemarin udah baik hati kok, bisa jadi mau. Tapi juga bisa jadi tidak mau. Karena apa? Oh kan dengi wae penak kok. Ya. Mereka mau enaknya dan menunggu dipanggil kerja seperti kemarin saja. Aku nunggu nanti saja ya. Nunggu sama-sama semua. Jadi mereka pengennya kerja dari jam 5 sore semua. Bisa jadi ini ya. Nah, saya menduga ya, sebetulnya ini sedak atau kita bisa menilai cerita ini tidak mau memberi ajaran kepada kita soal etos kerja. Apakah cerita ini akan mempengaruhi etos kerja? Tidak, karena memang tidak bicara soal etos kerja. Karena semua kemungkinan tetap bisa saja terjadi, baik itu yang baik maupun yang buruk. Tuhan di sini, firman Tuhan di 2 bacaan tadi ya, tidak bicara soal etos kerja ataupun prinsip baik dibalas baik, buruk dibalas buruk, atau prinsip pengupahan yang benar gitu ya. Jadi jangan dipraktekkan ya Pak Denny untuk pegawai ini gitu, iso malah bikin kacau nanti. Bukan praktek untuk pengupahan prinsip itu ya. Tapi sebetulnya firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bicara soal tema ini, keadilan dan kemudian juga kemurahannya Tuhan ya. Keadilan Tuhan dan kemurahan Tuhan itu seperti jalinan sebuah benang yang kuat gitu ya, saling berkelindan. Tidak bisa dipisahkan antara keadilan dan kemurahannya Tuhan. Bagi Yunus, Tuhan sudah tidak adil pada dirinya, tapi bagi Tuhan, keadilan Tuhan sudah dinyatakan. Bahkan untuk Yunus sudah dinyatakan untuk Nineveh, tapi juga untuk Yunus. Keadilan Tuhan itu nyata dari kemurahan hati Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Dan ia mau mengajarkan kepada Yunus tentang kebaikan dan kemurahan hati seperti caranya Tuhan, bukan keadilan picik milik manusia. Dan hal yang sama juga Tuhan ajarkan kepada kita melalui perumpamaan kerja di kebun anggur Tuhan yang nyentrik ini. Ibu Bapak, saya kemudian ingat dengan percakapan kita soal
bagaimana nanti kita di surga. Apakah rumah Bapa, rumah kita di surga itu beda-beda, bentuk tipe rumahnya beda, isi perabotannya beda, dan perbedaan itu tergantung dari sikap hidup dan pelayanan kita di dunia. Ya, kalau orangnya ini rajin berdoa, rajin baca firman, rajin pelayanan, rajin kesaksian, rajin penginjilan, orangnya baik hati, murah hati, tidak sombong gitu ya. Wah, ini pasti rumahnya gede magrung-magrung di surga. Sedangkan orang yang malas baca firman, malas berdoa, malas berbuat baik, ya karena percaya Yesus masuk surga, tapi rumahnya rumah RSSSS gitu ya, di surga. Kenapa? Karena ada hamba Tuhan yang cerita soal rumah di surga tergantung dari bahan bangunan yang kita siapkan dari dunia. Itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu bahan-bahannya. Pertanyaannya, kalau ternyata nanti tidak demikian, saya termasuk yang tidak berpikiran seperti itu, Bapak Ibu ya. Ternyata semua mendapatkan yang kurang lebih sama. Yang hebat betul jadi anak-anak Tuhan sama yang ala kadarnya ikut Tuhan, ya kadang-kadang sidik-sidik berbuat dosa tapi nanti masuk surga gitu ya. Tapi ya dapat tempat yang sama, rumah yang sama kurang lebih. Kira-kira Ibu Bapak Saudara, kecewakah? Karena Bapak Ibu Saudara sudah melakukan pelayanan yang luar biasa, kecewa enggak? Kecewa enggak? Ngerti yo koyo ngono, aku tak biasa-biasa saja melayani ya. Biasa-biasa aja lah, jadi orang biasa di jemaat. Nggak usah ikut-ikut melayani ya. Ngerti yo ngono, aku melu seneng-seneng podo karo sing liya. Toh podo wae, sama saja di surga. Golek apa toh ning surga? Sing penting urip iki seneng. Melu Gusti, tumut Gusti, derek Gusti, urip seneng. Dosa sithik-sithik ora apa-apa lah. Toh mengko ya mlebu surga, masuk surga sama saja. Apakah itu yang menjadi pemikiran kita? Silakan dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Sebaliknya, kalau ternyata ini enggak seperti yang saya pikirkan, tapi kalau ternyata semua yang kita lakukan selama di dunia ini ternyata diperhitungkan Allah di surga. Nanti di surga rumahnya itu menyenangkan karena aneka rupa, aneka bentuk, enek sing megah gitu toh. Tapi ada yang rumahnya standar, biasa-biasa saja. Ya. Ada yang di perumahan real estate, ada yang di perumahan perkampungan Genuk Indah kayak gitu ya. Ada yang di lingkungan pegunungan yang indah, ada yang di mana-mana gitu. Ternyata diperhitungkan Allah. Kecewakah kemudian Bapak Ibu? Karena kemudian kita melihat kok rumahku sederhana saja dibandingkan dengan yang lain. Kecewa enggak? Ngerti yo ngono, aku sing tenanan pelayanan, sing tenanan sing donga, sing tenanan sing persekutuan. Ngerti yo ngono. Kecewa enggak? Apalagi ternyata kalau kita membanding-bandingkan, saya misalnya, saya pendeta, tak bandingkan, mohon maaf ya, siapa yang kira-kira berkenan dengan rendah hati saya jadikan contoh. Oh iya, Pak Budi, makasih. Ya, tak jadikan contoh ya. Saya pendeta, Pak Budi, ya pelayanannya ya kayak gitu ya. Persekutuan komisi usia lanjut, yo datang sih ya. Tapi senengannya protes. Pokoknya dibandingin Pak David, wah nggak ada artinya. Saya merasa begitu, saya lebih hebat daripada Pak Budi Darmawan. Ternyata rumahnya Pak Budi Darmawan di sana di surga makrong-makrong. Rumahku ya perumahan di Genduk gitu ya.
Yang seperti itulah, bukan perumahan kos-kosan sih gede-gede, enggak ya. Beda jauh dengan punya Pak Budi Darmawan. Ya. Gimana? Kecewa enggak saya? Saya lebih berharga dibandingkan orang itu, tapi mereka ternyata dihargai Tuhan lebih. Kecewa enggak? Kecewa enggak Bapak Ibu kalau seperti itu? Nah, kalau kayak gitu mungkin ya repot ya memikirkan Tuhan itu ya, dengan kemurahan hatinya, dengan keadilannya. Kita kemudian harus berpikir begini, bukankah Allah ini penguasa segala sesuatu? Dia yang mempunyai kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia yang punya otoritas. Dia mau melakukan apa saja, dia mau memberikan apa saja pada siapa saja, terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ini bicara soal otoritasnya Tuhan, terserah kehendak Tuhan. Dan akhirnya yang harus kita ketahui bahwa Tuhan itu pasti adil, Tuhan itu pasti murah hati, Tuhan itu pasti baik. Meskipun segala yang diperbuat Tuhan seringkali tidak mudah kita pahami. Jangan pernah kita berpikir buruk kepada Tuhan, tapi selalu berpikir baiklah kepada Tuhan. Karena apa? Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Harusnya gitu. Nggak usah mikir kayak Yunus yang mikir Tuhan ini nggak adil, Tuhan ini nggak murah hati. Nggak usah mikir seperti para pekerja tapi kita tahu apapun yang Tuhan perbuat tidak ada maksud jahat. Kita perlu melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita perlu melakukan segala sesuatu sesuai dengan teladan Tuhan. Dan kemudian kita menyerahkan segala sesuatunya, pasrah kepada Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan hikmatnya Tuhan, sesuai dengan keadilannya Tuhan, sesuai dengan kemurahan hatinya Tuhan. Yang bisa kita kerjakan adalah mengerjakan yang terbaik. Tidak perlu kita menghakimi orang lain, pekerjaan orang lain. Yang penting bagian kita itu kerjakan dengan baik. Jangan terjebak dengan sikap iri hati. Ya, itu yang harus kita lakukan. Di sisi yang lain, hai kamu yang merasa kurang berdoa, kurang baca kitab suci, kurang persekutuan, kurang pelayanan, ayo belajarlah meningkatkan kualitas kita, supaya kemudian rekan sepelayanan kita tidak terjebak jadi iri hati terhadap kita. Saya ini lebih melayani daripada engkau, tapi kenapa penghargaan dari Tuhan juga sama seperti kamu? Saya iri terhadap kamu. Nah, kalau begitu ya kita kerjakan dengan baik apa tugas kita. Saya yakin Bu Bapak Saudara, para pekerja yang baru datang pukul 5 sore, mereka pasti bekerja dengan luar biasa, lebih baik dibanding mereka yang telah bekerja sedari pagi. Karena mereka menyadari waktu bekerja mereka cuma sebentar. Karena itu mereka bekerja lebih keras, mempercepat supaya targetnya tercapai, kerjanya mereka berkualitas. Jadi mari kita saling mengimbangi. Nggak usah iri hati, tapi juga ayo kita lakukan yang terbaik supaya kita tidak membuat orang lain iri hati kepada kita. Bapak Saudara, selamat merenungkan, selamat bersyukur atas keadilan dan kemurahan Tuhan. Selamat memiliki etos kerja dan etos pelayanan yang baik dan berkualitas demi kemuliaan nama Tuhan, sambil menyadari mungkin keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan beda, tapi aku percaya itu yang terbaik untuk kita semua. Tuhan berkati. Amin.
Mari kita bersatu teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, keadilan-Mu, kemurahan hati-Mu mungkin tidak bisa kami fahami, tapi yang kami tahu bahwa keadilan-Mu, kemurahan hati-Mu sungguh luar biasa. Terbukti bahwa kami yang berdosa ini Engkau mau ampuni dan selamatkan. Itu sudah lebih dari cukup. 1 dinar itu cukup untuk kami. Keselamatan kerajaan surga yang Kau janjikan itu cukup untuk kami. Karena itu ajar kami untuk terus bersyukur dan bahkan tidak berpikir negatif terhadap Engkau. Kami turut bersukacita untuk kebaikan, rezeki, kemuliaan yang orang lain terima, karena itu bagian dari kemurahan, keadilan, dan kebaikan-Mu. Ajar kami untuk melakukan yang terbaik supaya nama-Mu dipermuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan tanggal 1 Oktober bersama-sama kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan Ibu Bapak supaya perjamuan kudus itu menjadi berkat buat kita. Yang pertama adalah bahwa karya Tuhan Yesus secara keseluruhan itu nyata, bukan hanya untuk 12 muridnya ataupun orang-orang percaya di abad pertama, tetapi juga untuk kita. Ya, percaya nggak Bapak Ibu bahwa karya Tuhan itu memang untuk kita? Karena itu bersyukurlah. Yang kedua, ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita mengingat bahwa roti dan anggur yang dibagikan itu adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dipecahkan kepada kita, untuk kita. Dan berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang makan dan minum anggur itu. Atau lebih luas lagi kepada seluruh umat manusia. Karena itu kita perlu punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Tugas Bapak Ibu selama 1 minggu ini, milikilah hubungan yang indah, hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Dan yang selanjutnya, curahan darah Kristus. Bagaimana Tuhan mau mati untuk kita, itu berarti Tuhan mau memberi, mau jadi berkat untuk kita. Apakah kita setelah menerima perjamuan kudus itu diingatkan, apakah kita mau juga jadi berkat untuk orang lain? Sehingga orang lain boleh mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Apakah mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita kerjakan sebagai perpanjangan, kita perbuat atau kita berikan tindakan-tindakan sebagai kepanjangan tangan Tuhan yang melihat yang baik, ya, menyuarakan kebenaran, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah dunia. Nah, beberapa hal itu kiranya Bapak Ibu bisa mengingat dan melakukannya, sehingga perjamuan kudus tanggal 1 Oktober minggu depan bisa kita nikmati dengan penuh sukacita. Saya undang Ibu Bapak Saudara yang sudah layak untuk mengikuti perjamuan kudus dan siap untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan GKI Gunung Indah, silahkan saya undang bangkit berdiri. Minggu depan tanggal 1 Oktober. Baik. Ya, Tuhan Yesus memperlengkapi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus yang mempersiapkan. Tapi milikilah kesediaan untuk mempersiapkan diri. Silahkan duduk. Nanti kita akan doakan di dalam doa syafaat. Selanjutnya silahkan untuk pengakuan iman. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami memohon waktu dan perhatian sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Genu Indah Semarang. Hari ini Minggu tanggal 24 September 2023. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah firman Tuhan boleh kami praktekkan menjadi pribadi-pribadi dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, tanpa harus kami merasa iri hati karena Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang dalam persiapan mereka untuk menyambut perjamuan kudus di minggu depan. Biarlah Engkau yang menolong, mempersiapkan, berikan kemampuan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menikmati perjamuan kudus memiliki persahabatan, persaudaraan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, terus menjadi berkat satu terhadap yang lain. Tuhan berkati jemaat ini boleh bertumbuh, majelis jemaat bersama pengurus komisi wilayah boleh menghadirkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh jemaat dan menjadi berkat. Demikian juga untuk panitia bulan keluarga yang sudah terbentuk, sedang mempersiapkan diri, mampukan mereka untuk mensosialisasikan, mempraktekkan, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dengan baik, didukung oleh jemaat Tuhan. Tuhan juga berkati untuk panitia Natal yang sedang mempersiapkan diri. Tuhan kiranya menolong setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka di tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan. Bagi mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, kiranya Engkau hadirkan pekerjaan yang boleh memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga-keluarga yang sedang bermasalah, Engkau berikan jalan keluar. Kemudian rekan-rekan muda yang sampai hari ini masih menantikan pasangan hidup, bila melalui pergaulan yang baik mereka boleh mendapatkannya, pasangan yang seimbang, yang diperkenan Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga muda yang masih menantikan buah hati tengah pernikahan mereka, biarlah Engkau terus mengupayakan menghadirkan sesuai dengan waktu Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan. Kami hadir sebagai sahabat yang mendukung, menguatkan, menghibur. Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ditambahkan usia di minggu ini, biarlah Engkau memberkati mereka terus menjadi pribadi-pribadi yang baik
dan bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Karena itu kami berdoa untuk Bapak Mas Suryo Agung Prabowo, untuk Ibu Endang Heruwati, untuk Ibu Deborah Sri Sayekti, untuk Saudara Freddy Setiawan, untuk Bapak Susanto dan Ibu Nina Ari Iswara. Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati Tunas Wacana sebagai bagian dari pelayanan kami. Engkau tambah-tambahkan siswa, Engkau cukupkan segala sesuatu untuk operasional sekolah, dan biarlah jemaat Tuhan boleh terlibat di dalamnya. Bahkan mungkin anggota jemaat dari gereja lain pun tergerak hati untuk menolong. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami, terus pelihara sehingga damai sejahtera-Mu tetap boleh kami nikmati dan rasakan meskipun di tengah-tengah suasana menjelang pemilu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya terimalah doa permohonan kami. Kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-30 yang berkata demikian: Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kantong hijau hari ini diperuntukkan untuk mendukung program Tunas Wacana. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menaikkan pujian persembahan kita. PKJ 265 baitnya yang pertama, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuangan.
Allah Bapa yang sungguh baik, Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan dan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami sampai saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini kami terus diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati para majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh digunakan seturut dan sekehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan yang terus memelihara hidup kami, Tuhan yang terus memberkati kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadilan Tuhan dan kemurahan Tuhan itu perlu dan harus kita teladani, perlu kita bagikan di tengah-tengah dunia yang kita hidupi. Mari bersama-sama kita boleh mengingat tugas perutusan kita. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, kita memuliakan namanya. Dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, kita memuliakan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Percayalah Tuhan selalu memberikan kekuatan kepadamu. Terpujilah Tuhan. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau,
padamu dan memberi damai sejahtera untuk selamanya.